to the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmawati Libby Octavia. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai satu buah jurnal, di mana jurnal tersebut membahas mengenai pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Ya, jadi yang namanya pendidikan itu tidak harus kita dapatkan di dalam sekolah. Nah, seorang siswa itu juga pasti membutuhkan pendidikan di luar sekolah. Nah, sebelum kita membahas mengenai pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam, tentunya kita juga harus tahu terlebih dahulu mengenai apa itu pendidikan luar sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah itu merupakan mekanisme pembelajaran sepanjang hayat yang memberi peluang masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Jadi, pendidikan luar sekolah itu sangat berperan dalam membantu sekolah dan masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan. Yang namanya pendidikan luar sekolah tentu itu sebuah pendidikan untuk melengkapi pendidikan yang ada di sekolah. Jadi pendidikan yang tidak kita dapatkan di sekolah formal itu bisa kita dapatkan pada pendidikan di luar sekolah, ya, seperti pendidikan dari keluarga, dari masyarakat, ataupun dari teman sebayanya. Selain pendidikan luar sekolah, ada yang namanya pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam ini memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun karakter dan nilai keimanan seorang siswa. Jadi siswa itu membutuhkan juga pendidikan agama Islam supaya mereka bisa memahami tentang keimanan agama kita masing-masing. Untuk pendidikan luar sekolah itu sendiri sebenarnya sudah ada di Indonesia sebelum pada masa kemerdekaan. Jadi pendidikan luar sekolah itu dipraktekkan, diintegrasikan ke dalam kehidupan setiap orang dalam masyarakat itu jauh sebelum muncul dan masyarakatnya itu ada yang namanya sistem sekolah. Jadi pendidikan luar sekolah itu sangat mencakup sangat luas, di mana setiap aktivitas pendidikan di luar sekolah itu melayani target didik guna mencapai tujuan belajar yang diselenggarakan oleh siapapun yang mampu, untuk siapapun juga yang mau, untuk aturan-aturan yang ada dalam pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jalur-jalur pendidikan dalam sejarah Islam. Ya, jadi jalur pendidikan di Indonesia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pendidikan formal, ada pendidikan informal, dan pembelajaran secara non formal. Jadi untuk yang pertama, jalur pendidikan formal itu adalah jalur yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, ada yang menengah dan tinggi. Sementara itu jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, sedangkan pendidikan non formal itu adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, di mana pendidikan tersebut bisa kita dapatkan dari keluarga kita sendiri seperti orang tua, kakak atau adik, kemudian dari masyarakat lingkungan sekitar dan teman-teman yang sebayanya. Nah, pada pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional itu mendefinisikan jalur pendidikan sebagai wahana yang digunakan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut. Nah, kalau menurut KBBI atau Kamus Bahasa Besar Indonesia, itu kata wahana itu sendiri mencakup sebuah pengertian dari setiap alat transportasi kendaraan atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa jalur pendidikan itu merupakan instrumen atau sumber daya yang digunakan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam proses
pendidikan menuju tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, kemudian ada sistem pendidikan Islam di Indonesia. Jadi menurut Samlin Daulay itu sistem pendidikan Islam tidak pernah lepas ya yang namanya sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Jadi pada awal perkembangan Islam di Indonesia itu pendidikan Islam itu sendiri itu dilaksanakan dalam bentuk pendidikan informal ya. Jadi setelah Islam mulai menyebar, pendidikan agama Islam itu mulai memperluas wadah pendidikannya ya, seperti dengan adanya pendirian surau, musola, dan masjid-masjid itu yang dijadikan sebagai tempat pengajaran selain pendidikan di rumah. Ya, kalau untuk sekarang mungkin kita bisa menyebutnya sebagai madin atau madrasah diniyah, di mana pendidikan tersebut di luar pendidikan formal. Ya, jadi anak-anak kita atau seorang siswa, seorang anak itu kan bisa mendapatkan pendidikan agama Islam di luar lingkungan sekolah. Jadi ada kegiatan sendiri, pendidikan itu bisa didapatkan ketika sudah pulang dari sekolah formal. Ya, jadi pendidikan itu kan yang diberikan itu kan sangat sederhana. Dari awal itu mulai dari sistem pendidikan semuanya, pendidikan formal dari sekolah-sekolah agama itu semua bisa kita dapatkan. Nah, jadi seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman di Indonesia, jadi pendidikan di Indonesia itu secara perlahan menyentuh sistem pendidikan formal yang lebih sistematis ya. Jadi sebelum pendidikan Islam itu hanya mempelajari agama Islam ditambah-tambah ilmu lainnya, itu pasti akan ada perubahan-perubahan yang juga mempengaruhi orientasi dari tujuan pendidikan Islam ya. Jadi ketika kita hanya sekolah di sekolah formal itu kan kita hanya mendapatkan pengetahuan agama Islam itu terbatas, hanya sedikit. Jadi ketika adanya pendidikan non formal masuk dalam pendidikan konteks pendidikan Islam, jadi di mana pendidikan non formal itu ditujukan bagi siswa yang kurang mendapatkan ilmu agama di sekolah umum ya. Jadi ini bisa untuk menjadikan kita sebagai peluang bagi siswa ataupun orang-orang ataupun masyarakat untuk mendapatkan pendidikan agama dari sekolah umum yang lebih ya, untuk belajar agama secara formal. Nah, kemudian ada sejarah pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam luar sekolah itu sebenarnya sudah ada dari sebelum masa kemerdekaan. Ya, pendidikan luar sekolah itu kalau dulu dipraktekkan atau diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum munculnya sistem sekolah ya. Namun untuk pengakuan hukumnya itu belum ada sampai tahun 1989, dan setelah itu kan ada undang-undang ya nomor 2 tahun 1989 itu mengenai sistem pendidikan nasional. Jadi undang-undang ini mencakup penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat bagi semua warga negara tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, budaya, dan lingkungan. Jadi mulai saat itu sistem pendidikan di Indonesia semakin membaik ya. Munculnya pendidikan sepanjang hayat, sepanjang waktu. Jadi siapa saja bisa belajar. Nah, untuk pendidikan luar sekolah itu merupakan terjemahan dari kata social education ya, dimana pendidikan luar sekolah atau non formal itu hadir di dunia sebagaimana adanya manusia itu yang berinteraksi dengan lingkungan. Jadi bertambahnya manusia itu akan mempengaruhi situasi pendidikan yang muncul dalam kehidupan kelompok di sebuah masyarakat. Jadi manusia itu terlibat dalam kegiatan pendidikan yang formal dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya mengenai pengaruh pendidikan luar sekolah ya. Untuk yang pertama, pengaruh dalam pendidikan informal. Jadi pada masa kehadirannya pendidikan luar sekolah itu banyak dipengaruhi oleh pendidikan informal ya.
yaitu seperti kegiatan yang dilakukan dalam keluarga. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari itu keluarga itu kan dapat berinteraksi, jadi antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua, jadi sebaliknya. Jadi pada dasarnya itu sebuah tindakan-tindakan tersebut itu merupakan akar dari pertumbuhan pendidikan yang bisa didapatkan oleh anak kita. Ya, kemudian yang kedua itu ada pengaruh tradisi masyarakat. Nah, jadi masyarakat itu kan memiliki tradisi adat istiadat. Itu yang mendorong orang-orang untuk belajar. Jadi berusaha dan bekerja sama. Jadi kegiatan pembelajaran itu kan bisa kita lakukan untuk melestarikan dan mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Jadi siswa atau remaja untuk saat ini bisa mempelajari yang namanya budaya tentang adat istiadat dari daerah-daerah kita sendiri. Kemudian yang ketiga ada pengaruh agama. Jadi agama, yang namanya agama itu kan dapat memotivasi masyarakat bahwa belajar itu merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang. Ya, jadi syarat utama yang harus dipenuhi setiap individu untuk belajar adalah kemampuan untuk membaca. Jadi seperti dalam wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah kepada manusianya, yaitu perintah untuk membaca dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ya, jadi dalam wahyu yang pertama itu Allah sudah menyampaikan bahwa kita itu harus belajar membaca, bacalah gitu, bacalah buku. Nah, selanjutnya kita juga harus memahami yang namanya landasan dan tujuan dari pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu kan didasarkan atau dilandaskan pada sebuah Al-Quran dan hadis. Ya, sebagaimana sudah tertuang dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina asaw fil ummiyina rasulum minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membaca ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau sunnah, dan yang sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ya, jadi berdasarkan ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa pendidikan itu merupakan sebuah persoalan krusial ya, karena menyangkut pentingnya seorang mengajar dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siapapun, terutama kepada anak-anak kita atau generasi muda yang akan menjadi pengganti orang tua sebagai penerus yang lebih baik, mulai dari amal ibadahnya juga amal-amal yang lain, termasuk menjadi insan yang diharapkan buat menjadi orang-orang yang pintar dan memiliki ilmu pengetahuan yang berdedikasi tinggi. Nah, setelah kita mengetahui dan memahami mengenai pendidikan agama Islam luar sekolah, tentu kita juga harus mengetahui dari tujuan-tujuan pendidikan agama Islam di luar sekolah. Ya, jadi tujuan itu merupakan suatu hal yang menjadi sasaran dari setiap aktivitas dalam sebuah kegiatan. Ya, jadi tujuan pendidikan itu ketika menurut undang-undang jadi nomor 2 tahun 2003 pada pasal 3 itu mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Selain itu berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, serta menjadi masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, sementara tujuan pendidikan Islam itu menurut Abdul Rahman Saleh, melalui penerapan pendidikan agama Islam diharapkan dapat memberikan bantuan kepada manusia supaya cakap dalam menyelesaikan tugas hidupnya yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada juga kita juga harus paham mengenai tujuan pendidikan agama Islam itu sendiri. Jadi tujuan pendidikan agama Islam luar sekolah itu bertujuan untuk membangun manusia yang beriman dan bertakwa serta hidup dari ajaran Islam yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diselenggarakan di luar sistem persekolahan, jadi di luar pendidikan formal. Ya, jadi dalam pendidikan non formal atau informal pun kita juga bisa mendapatkan pendidikan agama Islam. Nah, kemudian ada mengenai definisi pendidikan agama Islam luar sekolah. Yang pertama, definisinya secara umum ya. Jadi secara umum pendidikan agama Islam itu merupakan bimbingan jasmani rohani untuk membentuk pribadi utama menurut syariat Islam. Kemudian pendidikan luar sekolah dalam pendidikan Islam. Jadi setiap aktivitas pendidikan di luar sekolah itu yang melayani tujuan belajar tanpa aturan rumit dan terbuka untuk siapa saja. Jadi siapa saja bisa mendapatkan pendidikan secara formal. Nah, kemudian ada fungsi dari pendidikan luar sekolah. Nah, fungsi dari pendidikan luar sekolah itu yaitu melengkapi dari pendidikan formal yang sudah didapatkan ketika belajar pagi pada pendidikan formal, serta memberikan layanan pendidikan sepanjang hayat, karena yang namanya belajar itu tidak ada batas waktu dan usia. Nah, kemudian ada beberapa faktor-faktor ya yang berperan penting dalam pendidikan agama Islam di luar sekolah. Nah, yang pertama yaitu teknologi sesuai dengan kebutuhan. Jadi teknologi yang digunakan itu hendaknya itu harus sesuai dengan kondisi atau situasi dari masyarakat yang ada. Jadi jika menggunakan teknologi yang canggih itu tentunya harus diperkenalkan terlebih dahulu kepada masyarakat ya, karena seiring berkembangnya waktu yang namanya teknologi itu kan berkembang. Jadi orang yang dahulu masih belum mengetahui tentang teknologi digital, kalau untuk yang sekarang tentunya masyarakat saat ini sudah paham mengenai dunia digital ya, jadi tidak gaptek lagi. Kemudian faktor yang kedua yaitu partisipasi masyarakat ya, jadi tentu di masyarakat itu kan ada yang namanya lembaga atau wadah di mana bisa dikembangkan oleh sebuah masyarakat ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu program bermakna. Jadi di situ ada yang namanya program belajar yang dilakukan wajib bernilai sosial atau yang relevan dengan kehidupan siswa atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir ada kemitraan dengan organisasi. Nah, di sini yang namanya pendidikan luar sekolah ya, jadi kita bisa belajar dengan orang lain ya, bisa kita memiliki kemitraan atau bekerja sama dengan aparat pendidikan luar sekolah ya, yang tidak menangani sendiri programnya ya, jadi bermitra dengan kemasyarakatan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan ya, kesimpulan dari jurnal yang telah kita bahas kali ini itu mengenai pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam ya. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan luar sekolah itu sendiri. Nah, kalau untuk pendidikan luar sekolah itu tadi kan merupakan mekanisme yang menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Nah, untuk pendidikan luar sekolah itu kan berperan dalam membantu atau melengkapi pendidikan sekolah dan masyarakat dalam memecahkan
masalah pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia tadi itu terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Ya, kemudian pendidikan agama Islam. Untuk pendidikan agama Islam itu adalah bimbingan dan tuntutan pada seseorang menuju terbentuknya kepribadian primer berdasarkan ajaran agama Islam yang memiliki akhlak mulia. Jadi pendidikan agama Islam itu tidak hanya bersifat formal, jadi bisa juga kita dapatkan dalam pendidikan non formal yang bisa kita dapatkan kapan saja dan di mana saja tanpa memandang waktu dan usia. Nah, demikian yang dapat sedikit saya sampaikan di sini. Apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan komen video ini. Kita jumpa lagi di video tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.